傷つける者、物を壊す者、強い奴は俺を見つけるように。人も例外なき暴風林が粛清するな。俺の顔と名前、行くなてめえら。 Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita singkat dari manga Baku Watomi Breaker chapter yang ke-152-nya. Pertama, sebelum kami mulai, maka kami mau ingatkan lebih dulu kepada kalian bahwa chapter yang terbarunya dari manga Baku Watomi Breaker hanya bisa keluar sebanyak 1 kali dalam 1 minggu, itu pun jika tidak libur. Jadi sangatlah mustahil kami bisa upload manga Windbreaker setiap hari sesuai permintaan dari para penonton. Kedua, ini adalah video spoiler atau video bocoran versi singkatnya. Karena manga ini baru keluar di Jepang tadi malam, maka haram hukumnya untuk bisa membahas dan menampilkan semua gambar manganya secara langsung. Karena jika kami melakukan hal itu, maka sudah jelas kami akan terkena pelanggaran dan channelnya malah akan dihapus. Jadi, video pembahasan paling lengkapnya baru akan kami buat pada hari Jumat sorenya atau paling lama pada hari Sabtunya. Oleh karena itu, jika sudah mengerti, maka tanpa perlu berlama-lama lagi, sekarang mari kita langsung masuk saja menuju ke dalam pembahasan utamanya. Singkat cerita, pertarungan dari Umemiya dan juga Chika sekarang akhirnya kembali dilanjutkan lagi dengan menggunakan beberapa pola serangan yang diantaranya adalah sebagai berikut. Di mana pada kesempatan yang sama itu, Ume pun segera memutuskan untuk bisa bergerak lebih dulu. Dengan cara berlari menuju ke arah tubuh dari Chika Takeshi dengan niat untuk bisa menyerangnya dan juga menghajarnya menggunakan kekuatan dari tinju tangan kanannya tersebut. Melihat kedatangan dari Umemiya, Chika pun sekarang langsung melompat. Serta pada momen yang sama itu, Chika pun juga sudah siap untuk bisa menahan semua serangan dari Ume barusan dengan menggunakan teknik tendangan dari kaki kanannya. Walaupun pada awalnya kita bisa melihat bahwa jalannya pertarungan dari mereka saat ini cukup imbang. Namun di saat Umemiya sudah mulai mendekat, maka Chika pun mampu dengan mudah untuk dapat menghindari serangan dari Ume barusan dengan cara bergerak menuju ke arah samping menggunakan kekuatan kecepatannya itu. Kemudian, di saat Chika sudah bisa bergerak dengan sangat bebas, maka Chika pun langsung melancarkan satu buah teknik serangan balasannya lagi. Dengan cara menghantam kepala dari Umemiya menggunakan pukulan tangan kirinya itu. Tapi sayangnya, semua serangan dari Chika barusan ternyata sama sekali tidak mempan kepada tubuh dari Ume. Mengingat Ume pun sama sekali tidak terluka dan juga dia pun malah menjadi semakin mengamuk. Hingga pada halaman yang berikutnya, Ume pun langsung berteriak dengan sangat kencang sambil melayangkan teknik tendangan kaki kirinya dari arah bawah Chika tepat menuju ke arah kepala dari Chika Takeshi. Sampai tubuh dari Chika sekarang langsung menjadi terpental, serta Chika pun terlihat sangat kesakitan. Nah, menyaksikan hal itu di depan matanya, maka Endo yang terlihat sangat bahagia, akhirnya sekarang langsung tersenyum dan juga dia pun seketika langsung tertawa. Serta dengan sangat santainya, Endo pun justru nampak sangat menikmati jalannya pertarungan antara Umemiya melawan Chika Takeshi. Sementara itu, respon yang sangatlah berbanding terbalik sekarang justru malah dapat kita lihat dari sudut pandang Sakura. Mengingat pada kesempatan ini, Sakura yang nampak sangat penasaran, akhirnya dia pun saat ini langsung bertanya sebagai berikut kepada Yamato Endo. Endo, tadi sebelumnya dirimu sudah pernah bilang bahwa ini adalah gaya bertarung dari Umemiya ketika dirinya masih kelas 1. Serta ini adalah kepribadian dari Umemiya yang asli ketika dirinya pertama kali masuk menuju ke dalam sekolah Furin. Berdasarkan hal itu, maka aku pun sekarang jadi sangat ingin tahu, yaitu apakah semua ucapanmu barusan semuanya adalah fakta? Mendengar pertanyaan itu dari Sakura, maka tanpa pikir panjang, Edo pun kini seketika langsung membalasnya. Ya, benar. Aku sudah pernah bilang kan bahwa aku tidak pernah berbohong kepada dirimu ataupun kepada orang lain. Orang yang baru saja kau lihat ini adalah Umemiya yang asli. Atau lebih tepatnya, dia adalah Umemiya yang dulu pertama kali masuk ke dalam sekolah Furin. Jika tidak percaya, silahkan tanya kepada para seniormu. Khususnya kepada para murid dari kelas 3 seperti Tomoiragi, Tsubakino, Mizuki, ataupun kepada Momose. Aku yakin jika mereka semua sekarang berada di atap sekolah ini sama seperti kita berdua, maka mereka pun pasti bisa mengerti. Dan juga mereka pun pasti bisa paham dengan apa yang akan mereka lihat
serta apa yang sekarang sedang terjadi kepada diri dari Umemiya. Hal itulah yang membuat diriku ini menjadi sangat penasaran kepada teman-teman dari Ume. Kenapa mereka semua masih mau berteman dengan Umemiya? Walaupun mereka semua sudah tahu sekejam dan juga sebrutal apakah seorang Hajime Umemiya ketika dirinya sedang bertarung dengan serius. Intinya, Umemiya ketika kelas 1 adalah seorang anak yang paling keras kepala dibandingkan dengan orang lain yang selama ini sudah aku kenal dengan baik. Serta, Ume adalah seorang bajingan yang memiliki rasa percaya diri dan juga ego sangat tinggi sekali. Atau dengan kata lain, Umemiya tidaklah sesempurna yang selama ini kau bayangkan. Karena kenyataannya, dirimu hanya mengenal Umemiya ketika dirinya sekarang sudah berubah, serta ketika Furin sudah berada di dalam keadaan yang sangat damai. Menyaksikan penjelasan tersebut dari Yamato Endo, Sakura pun tentu saja seketika langsung menjadi sangat terkejut. Mengingat untuk saat ini, Sakura sama sekali tidak menyangka jika Ume yang dia kenal ternyata sangatlah jauh berbeda dengan sifat dari Umemiya yang aslinya. Melihat respon dari Sakura yang nampak sangat kebingungan, maka Endo pun seketika langsung bertanya kepadanya, "Hah? Kenapa dirimu malah menjadi sangat terkejut? Dengar, dibandingkan dengan orang lain, harusnya dirimu sendiri bisa lebih sadar dan juga bisa lebih mengerti. Ingat, Ume adalah satu-satunya orang yang berhasil merubah sekolah berandalan sekejam dan juga sebrutal Furin ini menjadi sekolah yang sangat damai. Serta Umemiya juga lah satu-satunya orang yang berhasil menyatukan semua fraksi lain di dalam sekolah Furin hanya dalam waktu singkat saja, yaitu selama 1 tahun saja. Ditambah, Ume juga merupakan satu-satunya orang lagi yang berhasil memperbaiki hubungan antara para penduduk dari kota Makochi dengan para siswa dari sekolah Furin. Jadi, seharusnya dirimu tidak perlu heran jika saat ini dirimu melihat sifat dari Umemiya yang aslinya. Karena faktanya, sangatlah mustahil sekali bagi orang biasa untuk dapat merubah sekolah Furin menjadi seperti sekarang ini. Mengingat, Furin adalah sekolah berandalan terhebat yang berisikan banyak sekali orang-orang kuat di dalamnya. Ditambah, banyak pula fraksi-fraksi besar yang memiliki tujuannya masing-masing dan juga memiliki impiannya masing-masing. Terlebih lagi, Ume bisa melakukan semua hal itu ketika dirinya masih kelas 1. Sedangkan murid-murid kelas 2-nya dan juga murid-murid kelas 3-nya sebenarnya banyak sekali yang jauh lebih hebat dari para jenderal Furin sekarang. Yang artinya, kekuatan dari Umemiya memanglah sama sekali tidak bisa diremehkan. Serta hal seperti itu sama sekali tidak akan pernah bisa dicapai jika Umemiya adalah orang yang lemah atau jika Ume adalah orang yang lembut sama seperti sekarang ini. Berdasarkan hal itu, maka jangan heran jika ketika bertarung melawan Chika Takeshi, kepribadian yang asli dari Umemiya sekarang akhirnya berhasil dipancing untuk bisa keluar lagi. Mengingat setelah Furin berubah menjadi sekolah yang damai, maka tidak ada satupun orang di dalam kota ini yang mampu membuat Umemiya untuk dapat bertarung dengan serius sama seperti waktu itu. Nah, menarik ya, tepat ketika Yamato Endo sudah selesai mengucapkan semua kalimat itu menuju kepada Sakura, maka tanpa menunggu lama, Shin pun kini seketika langsung berpindah menuju ke dalam medan tempur lagi. Di mana mulai dari sini, jalannya sebuah pertarungan panjang dan juga jalannya pertarungan lengkap antara Umemiya yang sudah masuk menuju ke dalam mode mengamuk versi keduanya melawan Chika Takeshi, akhirnya sekarang kembali dilanjutkan. Intinya, cerita dari sekolah Furin ini sangatlah mirip sekali dengan cerita dari manga Cross pada era Tsukushima dan juga pada era Guriko. Di mana di dalam sejarah sekolah Suzuran hanya ada satu orang saja yang faktanya diakui secara resmi berhasil menyatukan semua fraksi lainnya di dalam satu buah bendera. Dan nama dari orang itu tidak lain dan juga tidak bukan adalah Tsukushima Hana. Sebenarnya, kemiripan dari cerita ini bukanlah sesuatu yang baru. Mengingat kenyataannya, ketika Nii Satoru pertama kali menciptakan cerita dari manga ini, maka dia pun sebenarnya sudah mengakui bahwa sedikit banyak cerita dari manga Windbreaker sangatlah terinspirasi sekali dengan cerita dari manga Tokyo Revengers ataupun cerita dari manga Cross. Namun untuk bisa menghindari pelanggaran dari hak cipta, maka kelanjutan dari cerita ini bagian yang keduanya akan kami bahas pada hari Jumat sorenya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.